Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel saya. Tempatnya berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan pengembangan profesi guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu program yang sedang ditunggu-tunggu, yaitu piloting PPG tahun 2024. Seperti yang sudah kita ketahui, program pendidikan profesi guru atau PPG menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita sebagai pendidik. Tahun 2024 ini, piloting PPG kembali digelar dengan berbagai inovasi dan perubahan yang pastinya menarik untuk kita simak. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas tentang apa saja yang perlu Bapak Ibu guru persiapkan untuk mengikuti piloting PPG, syarat-syarat terbaru yang harus dipenuhi, serta tips dan trik agar bisa lolos dan sukses dalam program ini. Jadi, pastikan Bapak Ibu simak video ini sampai habis. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Mengutip informasi yang disampaikan oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, PPG, Ferry Maulana Putra SPD, M.Ed., memberikan penjelasan terkait pemanggilan peserta piloting PPG bagi guru tertentu yang tengah berlangsung dalam 2 tahap. Beliau menyampaikan bahwa banyak pertanyaan yang masuk ke Direktorat PPG mengenai pemanggilan peserta piloting ini. Ferry Maulana Putra menegaskan bahwa guru-guru yang terpanggil untuk mengikuti piloting PPG tahap 1 maupun tahap 2 adalah mereka yang telah lolos seleksi administrasi pada tahun 2023. Seleksi ini merupakan syarat utama bagi para guru untuk dapat berpartisipasi dalam program ini. Setelah memenuhi syarat administrasi, para peserta dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan yang mempertimbangkan usia, masa kerja, data yang tercatat di Dapodik, serta ketersediaan bidang studi PPG. Pemanggilan peserta juga memperhatikan keterwakilan dari seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Ferry menegaskan bahwa semua guru yang telah lolos seleksi administrasi pada tahun 2023 akan dipanggil secara bertahap sepanjang tahun ini. Direktorat PPG saat ini sedang mempersiapkan sistem untuk mengakomodasi pembelajaran mandiri dan pembukaan PPG secara masif. Ferry juga menjelaskan bahwa kategori A dan B, yang sering ditanyakan, merupakan klasifikasi yang digunakan pada saat seleksi administrasi tahun-tahun sebelumnya. Kategori A mencakup guru-guru yang lolos seleksi administrasi pada tahun 2022, sementara kategori B mencakup guru yang baru mengikuti seleksi administrasi pada tahun 2023. Namun, baik kategori A maupun B harus mengikuti seleksi administrasi pada tahun 2023, dan hasil seleksi ini tidak lagi mengacu pada kategori tersebut. Hal ini berarti bahwa status kelulusan administrasi sebelum tahun 2023 tidak lagi menjadi patokan dalam pemanggilan peserta piloting PPG tahun ini. Ferry memberikan contoh konkret, seperti Bapak A yang pernah lolos seleksi administrasi pada tahun 2022 dan masuk kategori A, namun tidak mengikuti seleksi administrasi pada tahun 2023. Karena itu, Bapak A belum termasuk kandidat piloting tahap 1 maupun tahap 2. Sebaliknya, Ibu B yang termasuk kategori B, namun mengikuti dan lulus seleksi administrasi pada tahun 2023, termasuk dalam kandidat piloting tahap 1 atau tahap 2. Terkait pertanyaan mengenai usia dan TMT, tahun mulai tugas, Ferry menjelaskan bahwa meskipun seorang guru lebih tua, jika belum lulus seleksi administrasi tahun 2023,
maka belum akan terpanggil dalam piloting tahap 1 dan 2 atau pelaksanaan PPG secara masif tahun ini. Ferry juga menambahkan bahwa pemanggilan peserta dengan TMT yang lebih mudah dapat terjadi karena daya tampung LPTK pada bidang studi PPG yang tersedia lebih besar dan waktu tunggu lebih singkat. Sebaliknya, bidang studi dengan daya tampung lebih kecil, seperti PGSD, PJOK, Matematika, IPA, dan PG PAUD, memiliki waktu tunggu yang lebih lama. Ferry menyarankan agar guru-guru yang telah lolos seleksi administrasi tahun 2023 segera mengecek dan memastikan kembali data mereka di Dapodik, terutama NIK. Validitas data NIK sangat penting karena guru tidak akan terpanggil PPG jika NIK-nya tidak valid, meskipun sudah lolos seleksi administrasi. Guru-guru diminta untuk memperbaiki data yang tidak valid melalui aplikasi Verval PTK dengan bantuan operator sekolah. Bagi guru yang belum mengikuti atau belum lolos seleksi administrasi tahun 2023, Ferry menyampaikan bahwa Direktorat PPG berencana membuka kembali seleksi administrasi dalam waktu dekat. Guru-guru diminta untuk bersabar dan memastikan data mereka di Dapodik sudah benar, terutama NIK yang harus valid. Ferry juga mengingatkan bahwa guru dapat menghubungi tim data di Dinas Pendidikan, tim data di BBGP Provinsi, atau tim Dapodik Kemendikbudristek jika mengalami kesulitan dalam memperbaiki data. Ferry menutup pernyataannya dengan mengajak guru untuk terus mengikuti informasi penyelenggaraan PPG melalui laman PPG atau menghubungi Pusat Layanan Bantuan PPG. Beliau berharap informasi yang disampaikan ini bermanfaat bagi para guru yang terlibat dalam program PPG. Baik Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah poin-poin penting dari berita di atas. 1. Tentang pemanggilan peserta piloting PPG 2024. Pertama, akan ada piloting tahap 3 di akhir tahun 2023 ini. Kedua, hanya guru yang telah lolos seleksi administrasi tahun 2023 yang terpanggil untuk mengikuti piloting PPG tahap 1 dan 2. Ketiga, pemilihan peserta didasarkan pada usia, masa kerja, data di Dapodik, serta ketersediaan bidang studi PPG. Keempat, pemanggilan juga mempertimbangkan keterwakilan dari seluruh wilayah Indonesia. 2. Tentang kategori A dan B. Kategori A terdiri dari guru yang lolos seleksi administrasi tahun 2022, sedangkan kategori B terdiri dari guru yang mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Namun, hasil seleksi administrasi tahun 2023 tidak lagi mengacu pada kategori tersebut. 3. Tentang faktor usia dan TMT, tahun mulai tugas. Pertama, guru yang lebih tua tapi belum lolos seleksi administrasi 2023 belum akan terpanggil dalam piloting PPG. Kedua, pemanggilan berdasarkan TMT bergantung pada daya tampung bidang studi PPG yang tersedia. 4. Tentang pengecekan dan validasi data di Dapodik. Pertama, guru yang telah lolos seleksi administrasi 2023 harus memastikan data mereka di Dapodik, terutama NIK, valid agar bisa terpanggil. Kedua, perbaikan data dapat dilakukan melalui aplikasi Verval PTK dengan bantuan operator sekolah. 5. Tentang seleksi administrasi selanjutnya. Pertama, Direktorat PPG berencana membuka kembali seleksi administrasi untuk penyelenggaraan PPG berikutnya dalam waktu dekat. Kedua, guru yang belum mengikuti atau belum lolos seleksi administrasi 2023 diimbau untuk mempersiapkan data mereka. 6. Tentang sumber informasi. Pertama,
Guru dapat mengikuti perkembangan terkait PPG melalui laman PPG atau menghubungi Pusat Layanan Bantuan PPG. Baik, Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi informasi lengkap seputar piloting PPG tahun 2024. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam mengikuti program yang sangat penting ini. Ingat, persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan. Pastikan semua syarat dan data sudah sesuai, serta jangan lupa untuk terus update informasi terbaru dari laman resmi PPG. Dan tentunya, tetap semangat dalam menjalani setiap prosesnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk like video ini, share ke rekan-rekan guru lainnya, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel kita. Kalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Ya, teruslah belajar dan berkembang bersama kami di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.